Jadi mana gimana? Hari ini nanti kita bentar. Belum. Surabaya. Masih. Oke, aman Mas Fit. Bentar. Nah, kok hilang guys? Bentar teman-teman, ada kendala ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gini. Bisa. Aman nggak? Sesinya aman nggak? Screen-nya aman nggak? Aman ya? Gimana kabarnya teman-teman? Aku udah lama ya kak ngisi. Emang isinya kayaknya di Limper 2 minggu sekali deh. Kalau di Limper. Nah, oke. Di sini aman nggak? Di sini aman nggak? Apa namanya screen-nya? Aman nggak? Bentar, aku coret-coret. Aman ya? Aman ya? Oke, aman. Oke, biar gak kemalaman karena hari ini kita bahas 10 soal dari airdrop bangun datar sama bangun ruang gitu. Jadi full geometri. Mungkin langsung aja absen aja dulu gak apa-apa. Absen. Ayo absen. Absen. Ada, ada Cabi, ada Zulfa, ada Iya, ada Nanas, ada Maria, ada Cliff, ada Ikan, ada Lea, ada siapa itu, Nanino, ada Amanda, ada Ananda, ada Johan, ada Adrian, ada Ayam Kampung, ada Pira, ada Kar, ada La, ada Johannes, ada siapa lagi nih? Ada, waduh, Ekal, ada V, ada, aduh itu apa bacanya? Ada Kar, ada Beren, ada Elsa UI, ada udah banyak guys, udah keburu malam guys, udah oke ya. Maaf aku nggak bisa absen satu-satu terus sama nanti ya karena mungkin di Limpar ini juga agak padat. Aku dari pertemuan kemarin juga aku lihat beberapa kali teman-teman ada pertanyaan pas bahas soal itu nggak aku
nggak ke notice ya sama aku karena mungkin terlalu deres itu komennya. Jadi nanti apabila ada komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab, saya mohon maaf gitu. Jadi aku pastikan aku lihat-lihat terus nih komennya. Oke ya. Oke, jadi hari ini sesuai judulnya nih kita bakal diskusi iDrop bangun datar dan bangun ruang. Jadi kayak ya kita evaluasi bareng gitulah ya. Oke, buat teman-teman yang udah siap langsung aja komen hashtag gebrakan PM. Hashtag, ayo ayo. Ya, jadi 10 soal ya teman-teman. Aku mungkin agak cepet juga, nggak cepet-cepet juga. Intinya ya aku sesuaiin lah ya, sesuaiin gitu. Biar nggak kemalaman juga, tapi soalnya juga kebahas semua. Oke, oke aman ya, aman semua ya. Nanti kalau ada kendala di screen-nya, suara atau gimana langsung di komen aja. Jadi yang pertama kita bahas 5 soal pertama kita bahas bangun datar dulu ya teman-teman ya. Langsung aja baca soalnya. Aman kan ya? Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi nomor 6, dua buah tongkat identik dihubungkan dengan tali satu dan tali dua. Tali satu diikatkan pada salah satu ujung tiap tongkat. Terus pada awalnya kedua tongkat terlalu dekat sehingga tali satu dan tali dua mulur. Nih, dilihat dulu gambarnya teman-teman. Nah, pada ujung sorry nggak kelihatan nih. Pada ujung lain tiap tongkat yaitu titik A dan titik B diikatkan tali 3 yang menghubungkan kedua tongkat tersebut. Panjang tali 3 adalah yang terpanjang. Saat kedua tongkat dijauhkan ketika tali tegang secara bersamaan. Panjang tali 1 adalah 1 meter dan panjang tali 2 adalah 2 meter, panjang tongkat adalah 2 meter dan jarak simpul tali 1 dan simpul tali 2 pada satu tongkat adalah 1 meter. Pertanyaannya panjang tali 3 adalah, jadi gini teman-teman, kalau dalam PM tuh kita buat asumsi lah, buat apa ya, buat kita wadahi dulu informasinya dengan benar gitu. Kalau dari sini gitu, kalau dari informasi ini kita bisa gambar seperti ya sama aja. Kita gambar dulu ya, gambar ini, bentar. Di gini. Jadi pertama itu di teks tadi gimana? Ada dua tongkat identik. Yang artinya apa gitu? Yang artinya tongkatnya nanti ini sama panjang guys. Tongkatnya sama panjang gitu. Karena kan apa namanya? Itu ya gitu, maksudnya tongkatnya itu sama panjang. Jadi nanti itu bakal terbentuk apa namanya, trapesium. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Kita lihat mana tadi? Tadi di mana guys? Yang katanya ditegangkan. Ya, intinya nanti kan ditegangkan ya. Ditegangkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, namanya ditegangkan. Berarti kan tiang-tiangnya nanti pasti digeser ya, digeser yang akhirnya gitu. Talinya itu jadi gini teman-teman. Jadi lurus ini. Dan semua talinya dari simpul 1, simpul 2 itu sejajar. Nih. Nah, bentar aku lupa nama ini nih. Ini kan tadi kan katanya titik A ya, titik A, terus ini titik B. Terus apalagi? Nah, di sini kan tali ke-1, tali kedua, dan katanya di teksnya di teksnya itu tali 3 mana? Tali 3 itu dikaitkan di titik A gitu, di titik A dan titik B. Jadi yang bawah sendiri ini tali ketiga gitu. Terus juga di sini katanya panjang tali 1 yang ini teman-teman itu 1 M, terus yang 2 ini 2 M gitu. Dan yang ditanyakan panjang tali 3. Jadi nanti yang ditanya tuh yang ini teman-teman. Nah, garis tali yang ada
tali ketiga yang ada di titik A sampai titik B, atau aku kasih misal di sini X gitu ya, X terus di sini nanti katanya 1 M, ini 1 M, di sini 2 M, dan apalagi informasinya ini ya, panjang tongkat ini 2 M, panjang tongkat ini 2 M, dan jarak simpul 1 ke simpul 2, jadi ini itu 1 M guys. Jadi kalau misalnya aku tuliskan di sini ya, tuliskan di sini 1 M, maka jarak simpul 2 ke simpul 3 berapa? Sama ya, 1 M, karena katanya panjang tongkatnya. Jadi dari atas sampai bawah atau dari ujung yang di simpul ke 1 sampai simpul 3 atau titik A ini panjangnya 2 M, maka panjang tali kedua sampai panjang ke tali ketiga itu juga 1 M teman-teman. Nah, dari sini dulu ada yang masih bingung nggak? Dari sini dulu ada yang masih bingung nggak? Ini iDrop bangun data 002. Aman ya? Nah, sekarang kan yang ditanyakan kan ini ya, panjang tali 3, atau di sini aku tuliskan X itu. Maka kita bisa cari dengan ini teman-teman. Gimana? Pakai apa ini? Pakai kesebangunan ya. Jadi gini, aku gambarin apa ya? Kasih garis pandu. Pakai warna ini aja. Mana ya? Ini deh. Ini. Terus gini teman-teman. Nah, nanti bentar. Kalau aku sih seingatku ngerjainnya gini ya. Soalnya kalau aku lihat di pas itu juga di pembahasannya juga nggak sama aku, cuman pasti jawabannya sama. Di ini ya, di pembahasannya agak panjang ya. Jadi gini, kan ini ya, kalau kita lihat, oke, sebentar, kurang biar bingung. Nah, gini deh. Nah, kalau kita lihat nih, ya, atau lihat aja, di sini nih, di sini pasti semua yang garis merah ini panjang talinya, karena ini kan sejajar ini. Nah, ini pasti panjangnya juga 1 M ya teman-teman ya. Ini 1 M. Terus yang misal ini sampai sini itu juga 1 M. Ini juga 1 M kan ya. Nah, karena ini ya panjang tali duanya ini 2 M, dari sini ke sini, berarti kalau di sini cuma 1 M, pasti di sini gitu. Di sini sisanya kan pasti 1 M ya. Nah, kalau kita bagi 2 itu 0, seper 2 gitu. Seper 2 atau 0,5 gitu. Jadi sama. Kan ingat ya. Ini kan pertama tiangnya itu kan identik ya, atau tiangnya itu panjangnya sama gitu. Jadi aku bisa gini kan guys. Atau kalau teman-teman masih ingat, ini tuh trapesium sama kaki gitu. Jadi aku bisa perlakukan seperti ini. Begitupun juga dengan bawahnya teman-teman. Yang ini juga gitu. Yang ini pasti juga seper 2 gitu. Karena ini kan sejajar. Nah, ini kan sama ya. Nah, terus yang ditanyakan lagi-lagi, benar. Ini salah. X-nya jangan di sini deh. Ini misal juga 1 M gitu ya. Salah 1 M juga. X-nya aku taruh sini aja. Ini X gitu ya. Ini X. Jadi yang kecil ini aja. X ini menyatakan garis yang sini, teman-teman. Yang paling kecil ini. Yang alasnya. Oke? Nah, dari sini kita bisa cari, kan kalau intinya ya, kalau kita mau cari panjang tali 3 atau panjang tali atau titik A ke titik B gitu ya, kan harus tahu X-nya dulu, karena ini panjang talinya bergantung pada X, karena X-nya aja nih yang nggak diketahui. Pertama kita panjang sampai sini udah tahu 1 M, ini juga tahu setengah M, berarti kita harus cari
X-nya dulu teman-teman. Gimana caranya kita bisa pakai kesebangunan gitu? Gimana? Nah ini. Nah syarat dari kesebangunan itu apa? Um, yang disamakan gitu ya, yang disamakan dengan perbandingan itu punya komposisi sudut yang sama ya. Nah ini kan aku mau membandingkan ya, mau bandingkan ini segitiga besar ini sama segitiga yang kecil nih, yang di sini. Ini sama ini. Nah sudutnya sama-sama punya komposisi yang sudut yang sama ya. Di sini 90 derajat, ini 90 derajat karena tegak lurus kan. Ini tegak lurus. Nah, kalau di sini ya, kalau kalian ingat apa namanya, sudah lihat playlist PM, ini berarti nanti sudutnya juga sama. Sini kan mencangkup sudutnya yang kecil sama yang besar, segitiga kecil sama besar. Terus sama ini juga. Ini sama ini juga sama gitu. Oke. Jadi aman ya. Jadi langsung kita pakai kesebangunan dengan X. Aku langsung tulisin aja ya, biar gak terlalu lama. X per 1 gitu ya. X per 1. X per 1 ini adalah X ini alas dari segitiga kecil dan 1 ini sisi miringnya gitu. Terus juga kita bisa tambahkan sama dengan X tambah 1/2 gitu ya. Iya kan? Ini kan alasnya yang besar ya. X 1/2 ditambah ya, ditambah. Maka terus per apa teman-teman? Per 2 ya, per 2. Per 2. Sampai sini aman kan ya? Sampai sini aman kan? Ada yang bingung kan? Oke, aman ya. Nah, dari sini berarti kita kedua ruas kalikan 2 aja gitu ya. Kan X per 1 kan ya udah X gitu ya. Kita kalikan 2, kedua ruas berarti 2X sama dengan X plus 1/2 gitu ya. Terus kedua ruas kita kurangkan dengan X teman-teman. Kan ini kurang X ya, kurang X, ini juga dikurang X, ini juga dikurang X, maka berarti berapa teman-teman? X sama dengan 1/2. Ya kan? Gimana? Aku dari tadi gak baca komen nih. Aman kan? Nah, berarti kita kan udah tahu ya X-nya ini 1/2. Nah, kalau kita mau cari lagi-lagi, kalau kita lihat di gambarnya tadi, kalau kita mau cari panjang nih ya, panjang gini P tali 3 gitu. P tali 3 gitu. Itu sama dengan apa teman? 2X. Kan di sini kan X-nya ada 2 ya. X tambah X atau 2X gitu ya. 2X terus ditambah 1. Terus ini juga yang ini kan juga 1 ya. Ditambah 1 gitu. Tambah 1. Maka 2X, 2X-nya tadi berapa? Kan kita udah dapat ya, 1/2 ya. Ditambah 2 gitu. Berarti apa teman-teman? 2 bagi kali 1/2 apa ya? 1 gitu. Ya 1. Berarti apa? 3. Jawabnya 3M teman-teman. Ada ya? Yang D. Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Gimana? 1/2 dari mana? 1/2 dari ini. Nah kan tadi kan kita proses ya. Pakai konsep apa teman-teman? Konsep kesebangunan ya. Per 2. Ini kan? 1/2 ini kan? Nah, 1/2. Oh ini per 2 ini ya. Oh per 2 yang ini. Jadi gini teman, ulang ya. X per 1, X-nya ini kan alas ya. Pertama kan yang aku bandingkan yang atau kita kasih persamaan kesebangunan itu yang ini. Segitiga kecil sama segitiga besar. Nah, ini dua ini sisi miring dari segitiga yang besar ini teman-teman. Kan di sini 1M, terus ini 1M, jadi berarti kan 2M gitu. Atau panjang tiangnya gitu. Nah, nanti kita bakal dapat hasil X itu 1/2 gitu. Oh iya, pakai perbandingan pakai kesebangunan. Enggak. Ini pakai kesebangunan. Aman kan ya? Pakai kesebangunan. Nah, sebenarnya teman-teman ya, mungkin ini kan emang agak nggak terlalu gimana ya asumsinya ya.
sedikit tips aja gitu. Sebenarnya ada langkah-langkah gitu. Kalau aku sendiri punya tahap-tahap untuk mengerjakan PM gitu. Kalau misal nanti soalnya agak susah gitu. Nah, itu sebenarnya aku mau bawa gitu, bawa materi gitu. Bukan bawa materi sih, itu cuma tips gitu, bukan materi sih. Cuman mungkin nggak dulu aja, karena itu sangat-sangat sebenarnya sangat simpel dengan mungkin teman-teman secara sadar atau tidak itu pasti sudah melakukannya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa kalau ingin lihat gitu. Aku pernah kasih tip itu di Alternatif Valen. Jadi kalian bisa tetap lihat di YouTube ya, di YouTube. Di YouTube alternatif apa setara belajar alternativa yang intinya DWU perdana aku di Alternatif Valen. Jadi paling bawah batasan sendiri yang 2020 bawah 2025. Oke, aman ya, lanjut ya. Itu nanti pembahasannya hampir sama kayak PU. Benar-benar, ada yang tanya ini. Kenapa 2 dikali X plus 2? Mana? X plus 2? Yang mana X plus 2? Gimana sih sebenarnya? Kok aku agak bingung. Kenapa 2 dikali X? Mana? Mana guys? Ini kah? Oh, yang ini. Nah, ini kan kita ditanyakan panjang tali ya, panjang tali 3. Panjang tali 3 itu yang ini, yang bawah sendiri. Nah, kan tadi kan kalau pas kita belah satu-satu, kan di sini kan pertama ada panjang 1 M dari bagian panjang tali 3-nya. Terus di sini ada seperdua, nih seperdua berarti 1 juga, berarti 1 plus 1. Nah, X-nya juga ada 2, berarti aku bisa tuliskan 2X plus 1 plus 1, dan nanti panjangnya 3 gitu. Aman ya? Aman ya? Oke. Aman ya Kak? Siapa tadi? Kak Terasa. Oke, aku lanjut dulu ya biar nggak terlalu lama juga. Luas bangun trapesium yang terbentuk setelah 3 tali tegang adalah, jadi gitu. Yang ditanyakan adalah luas bangun trapesium ketika kondisi tiang tongkat ya, tongkatnya itu talinya tegang gitu. Berarti kita bisa pakai gambar yang ini tadi teman-teman. Aku salin aja ya. Aku salin. Nah, ini. Katanya ini bentar aku bersihkan aja. Karena tadi kan kita udah tahu ya. Ini kagak ada. Ini juga enggak, jangan-jangan disisakan satu aja. Ini gini. Ini hapus gitu ya. Ini hapus. Enggak apa ini. Ini enggak usah. Ini enggak usah. Ini enggak usah. Enggak usah. Nah, benar-benar. Jangan. Ini perlu. Ternyata perlu. Nah, berarti di sini teman-teman. Ini berarti tadi di sini 1 ya. Nah, ini kan tadi panjang talinya 3M, yang tali 3. Terus di sini itu 1 ya. Kalau kita lihat, ini tadi 1 ya. Di sini panjangnya 1. Bentar biar gak bingung, ini aku hilangin dulu deh. Gitu ya. Di sini kan panjangnya 1 ya. 1M. Ini kan. Kalau kalian teman-teman lihat di sini tadi ya. Ini kan seperdua. Terus X-nya juga seperdua. Berarti sininya itu bagian sini, garisnya bagian sini itu panjangnya 1M. Ini ya. Nah, udah kalau gitu kita cari ininya dulu, tingginya dulu. Ini misalnya T ya. Ini tinggi trapesium. Nah, kita bisa pakai Pythagoras ya. T itu sama dengan nah, akar dari berapa teman-teman? Panjang tongkatnya ya, tongkat itu 2 ya. 2 plus 1 ya. 2 kuadrat plus 1 kuadrat ya. Jadi berapa teman-teman? Kok plus dikurang ya teman-teman ya? Dikurang ya, sorry. Kan ini cari sisi tegaknya ya. Bukan sisi miringnya, bukan hipotenusanya ya.
Jadi ini 4 dikurangi 1, berarti T-nya berapa teman-teman? Akar 3, akar dari 3. Oke, terus kita masukkan ke rumusnya si trapesium gitu. Rumusnya berapa teman-teman? Rumusnya apa? Coba. Apa? 1/2 dikali T dikali A plus B. Nah, A plus B ini aku nganggapnya apa ya? Nganggapnya atap sama bawah gitu. Atapnya ini, bawahnya ini. Ya aku ngarang aja sih. Intinya begitulah ya. Atapnya Pak, atau terserah kalian A-nya ini atau B-nya ini terserah kalian. Nah, terus berarti 1/2 dikali akar 3, kita kan sudah ketahui ya tadi tingginya. Terus A-nya berapa teman-teman? A-nya itu tadi anggapnya 1 ditambah 3 gitu. Berarti kalau nanti hasilnya 2 akar 3 ya. Atau gini aja, gini. 1/2 gitu ya. 1/2 akar dikali akar 3 dikali akar 3 dikali 4 gitu. Berarti berapa teman-teman? 2 akar 3. Iya benar, 2 panjang tongkat. 2 itu sama ringkas. Ini ya itu, 2 panjang tongkat. Ini kan di teksnya, kalau kalian lihat lagi, mana-mana. Ini ya, panjang tongkat itu 2. Jadi, 2-nya itu sudah ada di soal gitu. Jadi, jawabannya yang A ya, 2 akar 3. Dari sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Atau aman aja gitu? Silakan tanya. Gak apa-apa kok, teman-teman nggak usah sungkan-sungkan. Maaf nih kayaknya tadi aku gak liat komen guys. Sorry. Aduh, jadi canggung nih, kemarin udah baru 2 minggu sekali sih di ini, di limbah. Mana ini? Ini nih benar, 2 kuadrat dari mana kak? Ini kan? Nah, 2 kuadrat ini kan kita lihat aja. Ini kan konsep apa? Teorema Pythagoras ya. Nah, T ini tinggi dari trapesium gitu. Cuma kan T kita belum tahu ya tingginya itu berapa ya. Karena juga nanti tingginya juga dipakai ya buat ngitung rumus luasnya. Maka kita cari pakai Pythagoras gitu. Nah, 2 kuadrat itu dari mana? 2 ini dari sini teman-teman. Dari panjang tongkatnya. Nah, kan kalau kuadratnya dari mana? Kalau kuadratnya ya dari rumusnya. Kan rumus Pythagoras kan gini ya. Konsep Pythagoras kan gini kan. Konsep Pythagoras kan gini. A kuadrat, B kuadrat, terus apa? Plus. Nah, ini misal ini oh gini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu. Nah, terus kita bisa manipulasi lah. Misal C ini sisi miringnya gitu. Ini kan sisi tegak gitu. Berarti bisa A atau B gitu. Jadi aman ya. Duanya intinya itu dari tongkatnya. Oke. Mana? Oke, paham ya? Oke, paham. Langsung lanjut aja biar gak kelamaan. Nomor 8, setelah tali 3 ditambahkan tali 2 dilepaskan ke 2 tongkat kemudian diposisikan sedemikian rupa gitu. Sehingga tali 1 dan tali 3 gimana sih nih? Dan tali 3 tali mulur dan membentuk busur lingkaran yang sepusat. Oh, tali 1 adalah busur untuk lingkaran dengan jari-jari gitu. Nah, jadi gini. Kan ini ya, kalau kita lihat ya, teman-teman ya. Di sini kan katanya tadi tali 2-nya dilepaskan atau yaudah hilang gitu ya. Hilang terus talinya tuh kembali mulur, guys. Kembali mulur dan ini dari tali 1 dan tali 3 dan tongkatnya ini kalau kita pakai garis bantu itu bakal membentuk apa namanya juring ya. Juring dengan misal juring yang tali 1 sama juring tali 3 ini punya apa ya, titik pusat yang sama teman-teman. Atau kalau aku gambarkan gini guys, biar gak bingung. Nah, ini terus gini
Bentar. Tet, terus mana? Gini. Waduh, kok ini? Nah, terus juga ini gini. Loh, nah, gini ya. Ini kayaknya agak aneh sih. Nah, gini aja. Nah, ini kalian tahu kan juring itu apa? Aman kan? Kalau aku ngomong juring aman kan? Atau ya misal kayak seperempat lingkaran itu juga juring gitu ya. Jadi ini bagian dari lingkaran gitu ya, juring ini. Cuman nggak full, intinya lingkaran bukan sempurna gitu ya. Ini A, sorry, kebesaran. Ini A, ini B gitu. Terus katanya apa? Misal ini tali tiga ya, tali tiga, ini tali satu, ini aku kasih titik ya, kasih titik P. Udah ya, ini talinya nggak usah ditulis aja, tambah bingung nanti. Misal ini P, ini Q, ini T. Ini aku kasih tambahan nama-nama titik ya, bukan dari soalnya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, garis biru ini namanya garis pandu teman-teman. Ini adalah salah satu kayak kalau yaitu kalau nanti ada di tahap pengerjaan PM atau kayak PO gitulah, kita bisa nambah asumsi gitu. Ya bernalar gitu, benar gitu, karena bernalar gitu. Dengan bernalar akhirnya kita bisa memuatai informasi dan akhirnya muncul asumsi gitu ya, asumsi yang masih relevan gitu. Dengan artian ya ini salah satunya kita bisa nambah garis bandu gitu ya, garis bandu untuk melihat ini kan yang diketahui tadi mana membentuk busur lingkaran yang sepusat. Busur itu ini loh, ini namanya panjang busur gitu ya, ini panjang busur gitu. Atau kalian kalau gini aja bisa juring gitu, serah mau nyebutnya gimana. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini kan pasti pakai apa ya, informasi teks yang utama, bukan yang soal ya, tapi teks yang utama, yang artinya tongkatnya panjangnya tetap guys, ini tetap 2M, di sini 2M tetap, ini juga masih 1M gitu. Ini juga masih bisa pakai asumsi yang sebelumnya, di soal sebelumnya ini 3M gitu. Ini 3M. Nah, terus yang ditanyakan apa? Tali satu adalah sorry. Mana? Sebentar, aku lihat komen dulu. Aman ya pasti. Nah, ini tali satu adalah busur untuk lingkaran dengan jari-jari. Jadi ini kan tali satu yang ini ya tadi ya, titik P ke titik Q gitu. Ini. Nah, jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya yang ini gitu. Yang ini jari-jari. Mana ya? Bentar. Pilih pulpen nih bingung nih. Ini R gitu. Ini R gitu. R kecil ya. Nah, ini yang ditanyakan tuh panjang jari-jarinya gitu. Nah, kan juring gitu ya, atau panjang apa sih, panjang busur gitu ya. Panjang busur ini kan sama aja kayak keliling gitu ya, keliling lingkaran gitu ya, keliling lingkaran, rumusnya sama, cuma nanti ditambahi sudutnya gitu ya. Misal aku pakai sudut di sini, sudut alfa gitu ya, yang artinya kedua juring ini, yang kecil sama yang besar ini sama-sama punya sudut yang sama besar di sini guys. Jadi karena tadi panjang busur itu aslinya kayak keliling lingkarannya nggak lengkap gitu ya. Jadi kita bisa tulis rumusnya gitu ya. Panjang busur atau aku tuliskan keliling aja gitu ya. Jadi keliling ini keliling apa? Keliling PQT. Ini yang kecil ya. PQT itu sama dengan ini ya, alfa per 360 derajat dikali 2 PR itu, 2 PR gitu, iya kan, gini kan. Nah, aman nggak telat kok, masih baru mulai. Terus kita,
kita tuliskan juga gitu ya. Tuliskan juga apa namanya? Enggak, gini dulu aja. Kita selesaiin dulu ini ya. Selesaiin dulu yang ini. Nah, keliling PKT atau panjang busur ini guys, tali satu ini, tali satu. Jadi ini kan sama kan? Ya udah kita substitusikan. Nah, berarti ini satu sama dengan akar 360 dikali pi 2R gitu ya. Pi pi 2 PR, sorry 2 PR. Terus berarti ya gimana nanti apa ya? Kita bikin perbandingan aja deh. Ya, kita bikin perbandingan. Nah, di sini oke. Okay? Nah, terus kita bisa tuliskan lagi keliling apa ABD yang besar. Nah, ini teman-teman, yang besar tuh yang ini. ABD. Juring yang besar gitu. Nah, kita berarti bisa tuliskan alfa 360 dikali 2 pi R. R besar misal ya. R besar. Ini cari-cari yang dimiliki sama juring yang besar. Nah, R besar ini sama aja, ini kan 3 ya, 3. Ini 360 dikali 2 pi R besar ini apa? Ya, berarti ini teman-teman. Ini dari titik A ke titik T atau dari titik B ke titik T. Berarti 2 ditambah R itu, ditambah R kecil. Berarti 2 ditambah R kecil gitu. Nah, dari sini aman nggak guys? Dari sini aman nggak? Sebelum kita nanti bikin persamaan baru. Aman ya? Coba aku baca-baca yang di atas nih. Mana ada nggak ya? Aman ya? Oh ya, aman ya, dia. Aman ya. Satu dari mana Kak untuk KPGT? Nah, KPGT ini panjang talinya guys. Ini loh, ini P ke Q. Ini kan apa namanya? Ini kan keliling ya. Berarti maksudku ini keliling lingkaran gitu ya. Yang nggak sempurna. Nah, kan rumusnya begini kan. Kalau kalian tahu, kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, KPKT itu sama aja kayak apa ya bilangnya panjang busur itu. Kalau nggak lengkap gini kan, kalau apa namanya lingkaran nggak sempurna gini kan bilangnya panjang busur kan sebenarnya. Kalau dari titik P ke titik Q gitu. Jadi sebenarnya nih satu nih sudah kita ketahui gitu. Begitupun juga dengan KABT. KB itu yang ini. Belum. Iya ya, belum. Ini nanti kita bikin perbandingan. Belum perbandingan, jangan dulu. Nah, dari sini kita tuh bisa bikin perbandingan, guys. Aku langsung tuliskan ini aja ya, kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan. Nah, kita bandingkan ya busur yang apa namanya? Busur yang panjang busur yang besar atau tali 3 sama tali 1 gitu. Nah, berarti kan ini ya 3:1 gitu. Nah, 3:1 ini kan atau gini guys, kalau gini kita bandingkan keliling gitu ya. Keliling bukan keliling sih sebenarnya panjang busur ya, tapi gak apa-apa lah. KABT per K sebenarnya nggak perlu dibungungin gitu ya. Sebenarnya ya kayak nggak ada syarat tertentu sih. Ya harus ada syaratnya ya ini punya sudut yang sama gitu. Punya ini loh, punya titik pusat yang sama. Pertama itu aja dulu. Terus selanjutnya ya kalau kita mau bandingkan mah nggak apa-apa gitu. Nah, artian kalau misal nih aku punya, kalau kalian masih ingat ini juga ya, perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai gitu ya. Misal aku punya, ini kan intinya kita sama-sama punya lingkaran atau juring dari titik sudut yang sama, besaran sudutnya sama gitu. Misal bandingkan juring yang panjangnya 5 sama panjangnya 2. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi nggak ada aturan gimana-gimana, intinya punya titik pusat yang sama gitu. Jadi aku boleh makanya aku bisa bandingkan seperti ini teman-teman. Atau sebenarnya ya kalau
kalau mau apa namanya bikin apa ya, bikin persamaan lain gitu ya, kalian boleh kok aslinya. Kayak dulu aku ngerjainnya gini. Jadi aku isolasi ini ya, isolasi P360, P360, terus aku samakan gitu. Jadi P360 sama dengan P360, terus aku isi nilainya masing-masing gitu. Itu juga bisa gitu. Atau aku tulis gini juga bisa gitu. Jadi sama aja, bisa sekreatif mungkin. Nah, ini berarti sama dengan berapa? KAPD itu tadi apa, teman-teman? KAPD itu mana? Ini ya, yang besar ya. 300 alfa 360 dikali 2 pi r plus 2 gitu. Nah, terus nah bener tuh, nonton playlist guys, nonton playlist. Intinya nonton playlist lah. Ini kalau sebelum mengerjakan itu pastikan teman-teman sudah tahu materinya nanti apa gitu. Oke. Nah, terus yang KPQT itu yang mana? Yang ini ya. Berarti yang kecil itu pi 300 per 360 derajat dikali 2 pi r. 2 pi r. Nah, di sini di sini kita bisa pakai jurus samurai gitu. Enggak pakai jurus samurai. Intinya kan gini ya. Ini kan habis ya. Kalau teman-teman juga apa ya? Pakai aturan apa ya, pakai sifat lah, sifat pembagian sifat perkalian atau penyebut pembilang kita kalikan atau kita operasikan dengan jumlah yang sama ya bisa aja gitu. Jadi ini habis ya, intinya ini habis terus 2 pi, ini juga habis ya 2 pi nya ya, berarti nanti sisa seperti ini, sisa. Nah, ini juga kita substitusikan ya nilainya tadi ya, ini kan 3, ini 1, berarti kita substitusikan nilainya, ini 3 banding 1 atau per 1 sama dengan ini R plus 2 per R gitu. Oke. Nah, ini kebesaran kayaknya. Oke, aku geserin dulu. Enggak, aku kecilin aja. Nah, sini. Nah, terus berarti apa? Kedua, kita bisa isolasi R-nya nanti ya. Nah, kedua pas kita kalikan dulu dengan R. Jadi 3R. 3 per 1, 3 ya. 3 per R sama dengan R plus 2. Terus kita kurangkan kedua ruas dengan R ya. Berarti 3R. Berarti 2R ya. Dan ini gini ya. Nah, biar tidak kena ini ya. Ini in R gitu ya. Berarti di sini 2R sama dengan 2. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2, berarti 1 ya. R-nya 1 gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Iya kan? Jadi di sini ya, R-nya ini sama dengan 1 guys. Sama dengan 1. Nah, oke, dari sini aku stop dulu. Aman nggak? Benar-benar kelihatan nih. Aman nggak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ini ya, boleh drop kembali ya pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya tadi aku nggak lihat ya. Intinya kalian kalau mau bisa ngerjain airdrop PM sebenarnya juga harus selesai materi ininya, materi playlist PM-nya yang di alternativa, playlist PM. Gimana? Aman ya? Oh, oke. Kak mau tanya, semua juring itu full lingkaran semua? Kakak mau tanya, semua juring itu full lingkaran? Lah, enggak, sorry. Juring itu, namanya juring itu bukan lingkaran full itu. Iya, maksudnya gini, ya juring, namanya juring gitu ya. Namanya juring, itu ya dari lingkaran yang nggak sempurna gitu, teman-teman. Nah, kalau gini kan, misalnya kalau gini ya, kalau aku sempurnain kan bisa gini ya. Nah, cuman gitu ya, kalau namanya lingkaran kan ya bentuknya bulat gini, lingkaran gini, bulat. Nah, kan ini kan nggak bulat ya, namanya juring gitu. Namanya juring, bukan lingkaran. Kayak misal seperdua lingkaran, gini deh. Seperdua lingkaran, gini. Ya, kalian bisa namain seperdua lingkaran, bisa namain juring juga, gak apa-apa gitu. Oke? Jadi aman ya? Aman ya? Oke, lanjut dulu ya. Mana?
Nanti teman-teman juga bantu ya teman-teman lain yang di komentar. Oke. Aduh. Nah, oke. Nomor 9, setelah tali 3 ditambahkan, tali 2 dilepaskan, kedua tongkat kemudian diposisikan sedemikian rupa sehingga tali 1 dan tali 3 tali mulur dan membentuk busur lingkaran yang sepusat gitu. Busur lingkaran yang sepusat. Gambarnya seperti ini. Sudut busur yang dibentuk oleh kedua tali adalah, nah ini teman-teman. Kan di sini mengulang teks yang di nomor 8, berarti kita masih bisa pakai asumsi yang sama gitu di soal nomor 8 tadi gitu. Bedanya apa? Kan di sini tadi kita sudah cari R ya. Berarti langsung aja tulisin R-nya di sini. R-nya itu berapa ya? Ini R-nya sama dengan 1, guys. R-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan kan kita disuruh nyari besar sudutnya gitu. Ini kan kita belum tahu ya alfa ini besarnya berapa ya, besar sudutnya berapa. Nah, kita bisa pakai ini guys, pakai persamaan apa rumus yang keliling tadi. Boleh pakai salah satu aja, ini sama aja kan, kita bentuk persamaan tadi juga kan ya. Nah ini ya, ini sebenarnya sama aja. Coba kita pakai ini deh, pakai yang kecil. Nah ini kita substitusikan nilainya. Nah ini yang KP kita ya, jadi ini yang kecil, berarti ini 1 sama dengan alfa 360 derajat dikali 2 pi R-nya berapa? R-nya tadi 1 ya, kita tahu ya, 1. Ini yang dicari apa sih? Iya kan, sudut besar kan. Nah berarti berapa teman-teman? Nah terus jadi di sini ini ya, kita bisa pakai sifat pembagian dan perkalian ya. Nah ini berarti 180 ya, atau kita bisa memperlakukan penyebut dan pembilangnya dengan apa? Dengan mengkali atau mengali seperdua atau membagi 2 gitu ya. Nah berarti kita bisa dapat 1 sama dengan alfa 180 gitu ya dikali pi, ini kan 1 ya, jadi langsung aja pi gitu ya, ditulis pi aja gitu. Nah terus kita kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan 180 per pi, maka nanti alfanya diketahui 180 per pi gitu ya, sama dengan 80 per pi gitu. Iya kan? Jadi ini dikali kedua ruas kita gini biar tulisannya gampang. Nah gini, ini dikali 180 per pi. Jadi kan habis ya. Di sini nanti habis, ini habis, terus di sini. Nah, jadi kita tahu alfanya besar sudut alfa itu 180 per pi derajat gitu. Ada nggak? Ada ya. Jawabannya yang E. Sampai sini ada yang bingung nggak? Di sini ada yang bingung nggak, guys? Bentar. Di sini ada yang bingung nggak? Nanti kita bahas bangun ruang juga kok. Aman ya? Bentar. Izin minum ya, izin minum. Aman ya? Oke, aman. Kalau nge-lag maaf ya, kita juga Jumat ini juga masih perjusami ya. Kan kita kelas 11 ya. Aman ya? Nah, sekarang nomor 10. Nah, ini sama aja sih informasinya. Aku bacakan ulang aja ya. Setelah tali 3 ditambahkan, tali 2 dilepaskan, kedua tongkat kemudian diposisikan sedemikian rupa sehingga tali 1 dan tali 3 tali mulur dan membentuk busur lingkaran yang sepusat gitu. Nah, luas bangun datar yang terbentuk adalah ya udah gitu. Kita tetap bisa pakai gambar yang tadi gitu. Nah, jadi gini. Nah, kan yang ditanya itu luas yang mana, teman-teman? Luas yang ini ya. Luas yang ini. Luas yang di sini, teman-teman. Nah, ini yang di sini, yang di juring yang kecilnya, ini nggak kita hitung karena kan ini tadi cuman garis bantu, dan kalau di gambar ya yang kebentuk kan cuman ini aja. Jadi kita bisa tuliskan luas yang dicari itu adalah luas sama dengan luas apa? Luas
ABT itu dikurang luas PQT itu. Nah, luas ABT-nya apa teman-teman? Luas ABT-nya sama dengan ini. Luas ABT-nya sama dengan luas ABT-nya kan tadi kan kita udah tahu ya, ini. Lihat. Kita udah tahu ya besar sudutnya itu 180 per T itu. Ini besar sudutnya 180 per pi derajat gitu ya. Nah, rumus luasnya lingkaran apa? Atau luas joring. Ya sama gini, 180 per pi per 360 dikali PR kuadrat ya. Pi R. Ini pakai R yang besar ya. Jadi tadi gimana? R plus 2 ya. Kuadrat dikurangi 180 180 pi per 360 dikali pi R kuadrat. Oke. Oh, gimana? Pakai trapesium? Nggak bisa. Nanti jawabannya beda, Kak. Iya kan? Iya sih, jawabannya bakal beda sih nanti. Iya nggak? Nggak tahu sih. Bisa sih, bisa. Kayaknya bisa deh. Benar. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nanti kalau luas trapesium kan nanti kayak ini, kayak nomor 2 kan? Bentuknya sama aja kan, kayak nomor 2. Nanti jawabannya 2 kali 3. Nggak bisa. Iya, nggak bisa gitu. Tetap nggak bisa. Ini udah beda bangun datar aja gitu. Nggak bisa kayaknya. Oke. Jadi nggak sama ya. Terus kita lanjutkan. L sama dengan 180. Tapi ini gini ya. Ya udah gini dulu, tulis gini aja biar tidak bingung lagi. Ini kan gini ya. Atau penyebutan pembilangnya kita kalikan pi gitu, biar pi yang di atas ini hilang. Jadinya nanti ke bawah. Ini dikalikan pi, penyebutan bilang kalikan pi. Terus dikali pi. Ini kita biarin dulu aja deh. R plus 2 kuadrat gitu. Dikurangi 180 per 360 pi. Ini pi. Oh iya, kita substitusikan langsung aja R-nya. Sorry. Aku kalau malam kata ngeblank itu. Ini. Nah, kita substitusikan langsung aja pi. Ini ya. Nah, tadi kita bisa sederhanakan ya. Ini udah habis gitu ya. Terus 180 per 360 kan seperdua ya. Jadi L sama dengan seperdua itu dikali, ini kan 1 tambah 2 3, berarti 3 kuadrat berapa teman-teman? 9 ya. Dikali 9 dikurangi seperdua itu berapa? Ini juga habis ya teman-teman ya. Habis berarti 100. Ini 1 itu. Atau ya udah seperdua. Nah, berarti L sama dengan 9 dikurangi 1 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. 4M guys. 4M jawabannya 4M. Kenapa Kak nggak ada opsinya gitu? Karena kalau di iDropku yang alternatif valen itu opsinya salah semua, nggak ada. Kalau di kalian nggak tahu, udah dibenerin deh kayaknya atau enggak? Gimana? Sama ya? Oh sama, nggak ada ininya. Gimana? 2. Gimana ini Kak? Alin gimana? Bentar. Aku baca. 2 dikali 2 tambah 1 plus 3 nggak bisa ya. Yang 2 itu tongkat, yang 1 sama 3 panjang tali. Itu rumus buat apa itu Kak?
Kalem itu buat apa, Kak? Sorry, aku nggak tahu itu. Ini tadi, oh ya, ini kamu recharge ya, Kak ya? Gimana gimana? Itu yang gimana? Buat luasnya. Buat luasnya, ini, yang ini. Kok bisa gitu, Kak? Kok bisa gitu? Kok ditambah-tambah gitu? Itu gimana itu? Kok bisa nggak bisa gitu ya? Nggak bisa ya? Oh mau naik gimana gimana? Mau naik aja gitu. Kok ditambah-tambah gitu gimana maksudnya? Kayaknya itu nggak bisa deh, nggak bisa nggak bisa. Mau naik kan? Mau naik. Kenapa 180 tapi ini aku sederhanain apa ini loh biar biar ngehilangin pi-nya yang di atas gitu. Makanya ini kan penyebut ya. Oh ini pembilang ya. Ini penyebut. Nah kan gini kalau gini kan nanti membingungkan ya udah aku kalikan pi ini kalikan pi gitu. Penyebut atau pembilang aku kalikan pi. Jadinya kan 180 bar 360 pi gitu. Buat tadi kalim ya. Tadi aku kurang paham kok bisa ditambah-tambah juga gitu. Ininya seperti ini karena kan ini kan di soal kan udah kayak dibilang kan membentuk busur lingkaran gitu ya udah kita pakai rumus lingkaran aja gitu. Iya ya benar banyakin lacol aja udah banyakin lacol mending lacol 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 gitu. Oke dari sini aman ya oke. Maksudnya awal mula ada rumus 180 pi per 3. Oh Kak siapa itu? Kak Lea. Kak Lea, ini kan ini ya. Ini kita lihat ya. Teks ini itu sama dengan teks yang nomor 9 yang artinya gitu. Kita bisa memakai asumsi yang sama yang berada di nomor 9 gitu. Yang artinya gitu. Di sini tadi kan kita di nomor 9 udah cari itu besar sudutnya yaitu 180 pi gitu. Ini sudutnya. Nah, kenapa ada terus akhirnya kita bisa pakai 180 per pi per 360 itu rumusnya dari mana? Nah ini ya ini rumus juring itu gimana guys gitu ya atau luas lingkarannya nggak sempurna gitu ya misal luas lingkaran gini ya misal kan kalau kalian ngitung lingkaran seperempat gitu kan rumusnya gini ya seperempat kali PR PR Nah, seperempat itu dari mana sih gitu? Seperempat dari mana guys? Seperempat itu dari mana guys? Dari 90 per 360 gitu. Yang artinya kalau kita gambar gini bentuknya gimana? Sorry kok gambarnya gini. Kalau kita gambar gini, nah ini kan membentuk sudut siku-siku ya, yang artinya 90 derajat gitu. Nah makanya kalau di rumus ininya jadi kita bisa tuliskan kan rumusnya tuh gini intinya rumusnya kalau luas nggak sempurna itu ya gini alfa 360 derajat dikali pi r kuadrat ini kan rumus rumus sempurnanya ya rumus lingkaran sempurna ya kalau ini ketika nanti membentuk sudut di luar 360 derajat gitu nah itu mungkin buat kayak pembuktiannya atau lebih jelasnya teman-teman kayak rumusnya lingkaran, rumusnya juring atau gimana gitu. Itu semua sudah ada di playlist itu ya. Jadi aman aja kok. Aman. Oke, kita lanjut ya. Ini udah jam berapa ini? Oke, jam setengah 11. Kemarin soalnya sampai malam guys kalau di alternatif valen. Soalnya soalnya udah masuk fungsi gitu ya. Mau fungsi sama kaidah pencacahan. Oke. Nomor 6 gitu. Ini sudah tidak soal ya. Ini di iTop bangun ruang 002 gitu. Nah, ini krokodil ini. Krokodil itu yang di One Piece itu kan ya. Atau Gara lah ya. Gara misal mau bentuk gabut gitu, bentuk pasir gitu ya. Nah, ini ya. Kita baca dulu. Kurang tahu. Kalau di Liber dijelasin nggak? Nggak tahu saya. Ya, di playlist pernah kayak
Di playlist apa di kelas ya kalau di alternatif valen? Kayaknya di kelas ya. Kelas ini kayaknya. Nah, misalnya gini, dua jenis pasir ya ini P1 dan pasir P2 dituangkan secara terpisah dan bersamaan sehingga membentuk kerucut. Nah, seperti pada gambar ini teman-teman. Radius alas kerucut pasir P1 sama dengan setengah tingginya. Sedangkan radius pasir P2 sama dengan 3 kali tingginya. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir pertama, sedangkan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir kedua gitu. Jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2 adalah, nah sebelumnya gini, oke, kita tuliskan dulu informasi ini dulu deh. Ini kan katanya radius yang ada di P1 itu setengah dari tingginya, atau kita bisa tuliskan R1 itu sama dengan 1/2 H1. Tinggi itu ini ya, kan kalau kita lihat gambarnya H1 nih ya, H1, H2 ini tinggi dari kerucut masing-masing gitu. Terus katanya kalau R2 itu sama dengan, benar-benar ini kok delay ya tiba-tiba ya. R2 itu sama dengan berapa teman-teman? 3 kali tingginya, berarti 3H2 gitu. Nah, yang ditanya adalah kita disuruh bentuk perbandingan dari R1 banding R2 gitu ya. Nah, kuncinya itu ada di sini teman-teman. Laju volume yang sama gitu. Apa sih maksud dari laju volume yang sama ini gitu? Ada yang tahu nggak guys? Laju volume itu gimana? Nah, laju volume itu maksudnya gini. Laju volume itu jadi debit yang dikeluarkan, atau kalau di fisika itu F sama dengan apa, gimana Q sama dengan V kali T itu, atau jadi laju volume yang sama itu debit yang keluar atau volume yang keluar dari, misalnya ya ada tangan ya, tangannya Gara atau krokodil itu ya, sama gitu ya, tangannya krokodil ngeluarin pasir itu gitu ya teman-teman. Nah, ini dimulainya pertama di waktu yang bersamaan. Mana ini kan, nah dituangkan secara terpisah dan bersamaan, berarti dituangkannya bareng-bareng, yang artinya gitu nanti ini sama-sama punya satuan waktu yang sama. Terus karena laju volume yang sama, debit yang keluar atau volume dengan tergantung pada satuan waktu itu sama yang keluar itu. Walaupun nanti bentuknya berbeda di P1 dan di P2, di kerucut yang satu sama kerucut yang dua, nanti tetap volumenya itu sama guys, volumenya sama gitu. Nah, maka dari sini dari apa ya? Dari asumsinya gitu. Dari sini aman nggak? Kalau aku bilang itu volumenya yang keluar, misal yang keluar tadi dari tangan kanan sama tangan kiri itu yang keluar dengan debit yang sama. Paham nggak teman-teman? Dari sini aman nggak? Sampai situ dulu aman nggak? Gimana? Aman ya? Aman ya? Oke. Nah, dari situ gitu ya. Dari situ artinya volumenya nanti sama. Nah, tapi kita selesaikan dulu nih bentuk asumsi yang kita dapat dari, atau bentuk persamaan yang kita dapat dari informasi di teks. Nah, R1 kan ini sama dengan, aduh gini, kita isolasikan, hanya H1-nya kita isolasikan, itu berarti 2R1 sama dengan H1. Ya kan, kedua ruas kita kalikan 2 kan. Nah, terus ini juga hanya H2-nya kita isolasikan, berarti 1/3 kali R2 sama dengan H2. Kedua ruas kita bagikan dengan 3 ya. Kita bagikan dengan 3 gitu. Nah, dari sini terus kita, kalau tadi kita bahas yang volumenya sama, R-nya yang keluar itu sama, jadi F1 itu sama dengan
V1 volume 1 volume kerucut 1 itu sama dengan volume kerucut 2. Berarti kita langsung masukkan aja rumusnya. Rumusnya gimana teman? Sepertiga dikali, intinya alas kali tinggi itu ya. Sepertiga kali apa ini? T atau ini apa ya? H ya, H1 gitu ya. Kalikan H1 dikalikan lagi pi R kuadrat gitu. Ini R1 ya. Terus sama dengan benar-benar kekecilan ya. Sorry. Kecilan sepertiga sama dengan kali H1 kali R1 kuadrat itu. Sorry. Pi R. Pi-nya mana? Bentar, aku pindahin sini deh. Ya ngapain sih? Kok ribet banget? Padahal tinggal dihapus. Ini pi R kuadrat. Ini R1 dikali H1 sama dengan sepertiga pi R2 kuadrat kalikan H2 gitu. Ya kan? Nah, itu ada rumus debit itu. Nah, itu intinya. Terus berarti kita kan sudah tahu ya, kita substitusikan aja bentuk persamaan yang kita dapat tadi. Nah, ini kan kedua ruas kita kalikan apa ya? Kita kalikan 3 per pi. Jadi nanti habis ya. Ini kita kalikan ini ya. Aku tulis saja ya biar gak bingung, kalikan 3 per pi. Tuh. Kan 3 per pi nanti habis. Berarti tinggal apa? R1 kuadrat gitu ya. Tadi H1-nya berapa teman-teman? H1-nya itu sama dengan 2R1. Kita ganti ya nilainya, kita substitusikan nilainya 2R1 sama dengan R2 kuadrat, H2-nya sepertiga R kuadrat gitu. Nah, di sini berarti kita bisa kalikan ya. Kalikan berarti ini R kubik ya, R pangkat 3 gitu, R pangkat 3, 2R pangkat 3 sama dengan ini berapa guys? Sepertiga R2 pangkat 3 ya. Iya kan? Bisa kan? Nah, terus di sini nah, kan kita yang ditanyakan adalah perbandingannya ya. Maka R1 banding R2 itu berapa? Ya udah, kita gimana caranya gitu bentuk perbandingan dari persamaan ini. Ya udah, kita kedua ruas kita bagi dengan R2 pangkat 3 gitu. Kok delay ya? Ngelag ya? Benar-benar. Nah, ini terus R2 pangkat 3 ini kita kalikan kedua ruas, terus sama kita bagi kedua ruas dengan 2. Nanti hasilnya apa? 1/6 ya? Kan gini kan? Sepertiga per 2 gitu. Berarti kan R1 3 per R2 pangkat 3 sama dengan 1/6. Kenapa bisa 1/6? Penyebut dan pembelanya kita kalikan dengan 3 gitu. Nah, dari sini kan di sini diminta R-nya pangkat R-nya pangkat 1 ya gitu ya. Artinya kita hilangkan dulu nih pangkat 3-nya dengan mengakarkan kedua ruas dengan akar 3 guys. Loh. Kok hilang? Ini ya. Sorry. Akar 3 gini. Nah, kita akarkan semuanya. Maka nanti hasilnya tinggal R1 banding atau per R2 sama dengan 1 banding per akar 6. Ini kan nggak habis ya. Bentar, aku benerin dulu. Nah, ini. Dari sini paham nggak? Kok gini sih? Tiba-tiba pindah sendiri. Nah, ini ya. Sorry. Ini nggak jelas ini. Ini kan akar 3 dari 1 berapa teman-teman? 1 ya. Akar 3 dari 1 itu 1 ya. Berarti 1. Terus akar 3 dari 6 berapa? Nggak bisa ya. Atau nanti hasilnya sekian koma desimal. Gimana nanti?
Jadi jawabannya yang C. Ya kan? Yang C. Bentar aja yang tanya kayaknya. Syarat V1 sama dengan V2 apa? Bukan syarat sih, tapi lebih ke kita bisa ngelola. Makanya kalau di PM itu benar-benar kita harus benar ya. Jadi kita harus mewadai informasi dengan benar. Nanti muncullah asumsi-asumsi yang kita bisa tambahkan seperti jadi V volume 1 sama dengan volume 2 itu aku bisa bikin persamaan seperti ini karena ada kata seperti ini, laju volume yang sama gitu. Dan ini dituangkannya secara bersamaan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi maksudnya dari laju volume yang sama itu apa gitu. Jadi kerucut yang dibentuk ini gitu ya, keluarnya gitu ya, atau terbentuknya itu oleh volume dan waktu yang sama gitu. Nah sebenarnya ya itu sih, makanya langkah-langkah buat sebenarnya PM tuh susahnya bukan di sininya, bukan di eksekusinya, tapi lebih ke mewadai informasinya atau mewadai informasi terus kita nanti bentuk asumsi gitu, nambah asumsi kayak tadi bisa kita bisa bikin garis bantu atau yang lainnya yang di beberapa soal agak lebih ekstrim gitu ya. Jadi benar-benar kita olah dulu ini informasinya gimana yang benar gitu. Kita wadai informasinya gimana. Oke? Okay? Dan itu ya apa gimana caranya ya cuman ya latihan aja gitu, latihan aja gitu. Nah udah ya dari sini paham ya, ya kemalaman gitu ya, lanjut aja dulu. Gimana teman-teman, kalau kalian mau tahu tipsnya yaitu tadi aku pernah bikin gitu, aku pernah bedah gitu ya, pernah bedah itu tips aku sendiri sih, mungkin teman-teman ya udah menjalani itu ininya di DWU pertama aku di PM, jadi itu nanti dibawa sendiri kan ini batasnya yang DWU yang lama terus sekarang sudah setara belajar. Nah yang setara belajar itu mungkin baris 4 dari bawah atau 5 dari bawah gitu. Ininya apa ya, apa sih judulnya, ininya PM003 PM003, kalian bisa lihat PM003 setara belajar pulau yang alternativa lain. Oke kita lanjut ya, aman kan ya, itu lumayan lama sih kalau aku apa beda itu tahap-tahapnya gitu, karena itu juga tergantung jenis-jenis soal gitu. Nah sekarang nomor 7 ya, nomor 7 apa, jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama gitu, laju volume yang sama maka H1 banding H2 adalah, nah ini sebenarnya langsung aja kita pakai persamaannya ini teman-teman, kita pakai persamaan yang ini. Nah jadi karena kan tadi di sini katanya kan kalau nomor 1 kita kan sudah dapat ya, R2 itu sama dengan 1 banding akar 3 dari 6. Nah R1 itu kan sama dengan ini ya, kalau kita lihat teksnya atau lihat dari persamaan yang kita bentuk sama dengan seperdua H1, yang R2 sama dengan 3H2 gitu. Berarti langsung aja kita ganti gitu. Ini ganti R1-nya itu sama dengan berapa? Seperdua ya. Seperdua H1, terus ini 3H2 sama dengan 1 per akar 3 dari 6. Nah, ini bentar. Nah ini kita kita hilangkan dulu nih pecahan yang di atas nih, yang di pembilangnya biar nggak bingung. Dengan apa ya, penyebut sama pembilangnya kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 2. Berarti di sini H1, sini 6. Ini sama dengan kok langsung 6 doang ini. 6H2. Ini 1, ini akar 3 per akar 3 dari 6 itu. Nah, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 6, guys. Nah, berarti berapa? Udah langsung ketemu ini, udah kok. Nah, 6 per akar 3 dari 6. Ada nggak jawabannya? Ada ya, yang A.
Bentar. Gimana? Dari sini aman nggak, guys? Dari sini aman nggak? Intinya ya, kalau di PM, kalau teman-teman ya, mungkin aku jelasin dikit, bukan jelasin ya, ini tips dari aku gitu ya. Bukan tips cepat, tapi tips gimana kita bisa lebih sabar mengerjakan PM itu. Yang pertama, kita cari tahu nih, apa namanya, informasinya, kita wadahi informasinya. Setelah informasinya kita tahu ya, ini terus pertama soalnya yang ditanyakan apa itu. Jadi kita pakai informasi yang secukupnya dulu, karena ada kalanya itu informasi banyak tapi nggak kepakai semua dalam satu soal. Nah, itu yang ditanyakan apa, terus kita ubah itu dalam bentuk kayak ya ini, kita jadikan asumsi seperti ini, atau banyak deh. Oh, ada, terus juga ada tambahan tuh kayak alat-alat bantu lah, alat-alat bantu buat kita ngasih asumsi baru, kayak ya latar belakang garis kotak-kotak itu bisa digunakan, bisa enggak, tergantung soal juga gitu. Terus baru eksekusi. Nah, kalau eksekusi masih nggak nemu jawabannya, kemungkinan ada salah di pembentukan asumsinya gitu. Kalau benar-benar buntu sebenarnya nggak apa-apa gitu, gak apa-apa lihat pembahasan, tapi setidaknya kita udah nyoba gitu, kita kasih berapa ya waktu, misal 5 teks ini harus selesai 1 jam atau 2 jam. Dulu aku malah sampai sekarang ya, kalau yang lebih, yang parah itu dulu, bukan parah sih, progresnya masih lambat tuh 1 tahun yang dulu. 1 tahun tuh yang dulu tuh bahkan 5 teks itu bisa 5 jam, guys. Itu satu teks itu 5 soal itu bisa 5 jam. Wih, lama itu gitu. Kalau sekarang ya tergantung model soalnya aja gitu. Oke, lanjut dulu ya. Oke, gak apa-apa kok kalau mau lihat pembahasan, tapi jangan jangan gini, jangan kalian lihat, kalian baca baca teksnya gitu. Terus kalian nggak tahu maksudnya, belum dicoba, belum maksa buat ngelola informasinya, udah ini bingungin deh, langsung pindah pembahasan lah. Nah, itu kisahnya siapa itu, ayo. Kayaknya berapa, ayo. Nah, ini nih ada pertanyaan. R1 per R2 sama dengan H1. Jadi gini, sebenarnya simpelnya gini, Kak, siapa? Ya bisa dibilang, bukan bukan sebangun gitu. Kan ya bisa dibilang gimana ya, bukan sebangun juga sih sebenarnya. Tapi lebih ke volumenya itu kan sama. Kan tadi kan R1 banding R2 itu kan kita dapat dari bentuk volumenya dulu gitu. Jadi yang kalau lebih cocok volumenya itu sama itu. Nah, R1-nya kenapa aku ganti H? Kan di sini kan aku sudah punya ini persamaan ini. Jadi kita ganti langsung aja gitu kan, nggak apa-apa gitu. Kalau misal nanti R1-nya sama dengan, misal R1-nya itu nanti nilainya sama dengan 3, ya udah aku langsung substitusikan juga nggak apa-apa gitu. Nah, kan cuman ini yang ditanyakan kan H1 banding H2 gitu. Nah, kita jadi bisa pakai informasi yang ini gitu, bisa pakai asumsi yang ini gitu. Gimana? Aman kan, Kak Chandra? Jadi bukan karena sebangun gitu. Kalau sebangun sih, bangun, kalau sebangun itu gimana sih definisinya? Enggak deh kalau sebangun, tapi lebih punya volume yang sama gitu. Punya volume yang sama, aman? Oke, lanjut nomor 8. Kok nge-lag ya tiba-tiba ya? Kalian nge-lag ya? Agak delay ya di sana? Nah, ini. Jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama dan diketahui H2 sama dengan 1M, saat kedua pasir tepat bertemu maka jari-jari P2 adalah, nah, ditanyakan adalah jari-jari P2. Nah, ini gimana? Kok ini doang? Maksudnya ini kita bisa bentuk. Nah, kan ada informasi ya, ada informasi. Nah, gimana caranya kita ngelola informasi ini menjadikan asumsi, kayak misalnya jadikan gambar itu yang benar gitu. Nah, jadi gini teman-teman, katanya gitu, jika pasir tersebut dituangkan dengan laju yang sama, laju volume yang sama, artinya laju volume yang sama itu apa? Yaitu tadi P-nya sama gitu. Nah,
Diketahui H2 sama dengan 1M saat kedua pasir tepat bertemu, maka jari-jari P2 adalah, lah gimana nih maksudnya tepat bertemu nih, gimana gitu. Nah, aku gambarkan dulu, nanti aku jelasin. Nah, ini. Mana ini. Nah, ini misal P1 ya. Aduh. Benar-benar. Aku gambarin dulu, guys. Ini B1. Nah, gini. Tidak. Nah, ini kan gini ya. Gambar awalnya kan gini ya. Ini kan, kalau kalian lihat ini kan masih berjarak kan. Nah, katanya pada kalanya nanti di beberapa waktu kemudian ini tuh bertemu, guys, gitu. Bertemu, teman-teman. Kenapa? Ya karena kan ini ditambah terus ya. Ditambah terus gitu. Ditambah terus artinya volumenya terus membesar itu. Yang artinya nanti seperti ini. Bentar. Ini misal aku kasih titik pusatnya. Namanya volume membesar itu ya. Volumenya membesar. Kok gini sih? Volumenya membesar. Itu pasti tingginya terus alasnya itu sama-sama membesar juga gitu. Bukan alasnya doang atau tingginya doang gitu. Kok gini sih? Misalnya ini titik pusatnya ya. Ini titik pusatnya. Dan kalau membesar ya, kalau membesar, aman Kak Wid, aman Bang Wid, langsung aja, terima kasih. Nah, namanya membesar ya, namanya membesar, ini kan ya, nanti membesar sampai P1 sampai kerucut 1 bertemu kerucut 2, ini artinya titik pusatnya nanti tetap, guys, namanya titik pusat itu pasti tetap, nggak pindah kemana-mana gitu. Yang artinya ini aja yang melebar itu, ini melebar gitu ya. Misal gambarkan gimana ya, ini nggak lo kok titiknya ikut, ya udah titiknya aku hapus dulu. Nah, ini jadi titik pusatnya tetap gitu, ini membesar itu ya, membesar itu sampai bertemu, ini juga membesar itu, misal membesar itu, akhirnya bertemu nih itu, bertemu itu. Nah, titik pusatnya itu sama, guys. Di apa ya, di kondisi apapun pasti yang namanya titik pusat dari kerucut ini tetap gitu tempatnya, nggak berubah-berubah. Kalau nanti kerucutnya pas kecil atau belum bertemu nanti di sini gitu, ya tetap kalau nanti besar tetap di situ gitu, nggak pindah-pindah. Makanya gitu, kalau saat bertemu nanti kondisinya seperti ini, nah kondisinya tuh seperti ini. Nah, yang artinya gitu ya, ini ke titik temunya ini tuh R1, ini R2 gitu, atau aku tuliskan ini P1 kan titik pusatnya ya, P2 gitu, ini R1, ini R2 ya, sorry, ini R2, ini R1 gitu, R1, ini apa, sorry, ini H2, ini H1 gitu. Tapi kayaknya belum dipakai ini. Nah, yang ditanyakan apa sekarang? Kedua pasir tepat bertemu, maka jari-jari P2 adalah, nah jari-jari P2 itu ini, guys. Jadi dari titik pusat ke sini atau ke titik temunya. Berarti H2-nya katanya itu 1. H2-nya sama dengan 1. Ya udah gitu. Kan kita udah tahu ya, tadi ada persamaan seperti ini. Bahwa R2 itu sama dengan 3 kali tingginya gitu, 3 kali H2 gitu. Berarti kita substitusikan. Ini asumsi yang ini loh. Yang ini, guys. Yang ini di sini, yang di sini, atau yang ini. Nah, berarti kita bisa substitusikan nilainya H2 gitu. Ya udah gitu. Berarti 3 kali 1 gitu. Berarti sama dengan 3. Udah gampang itu aja sebenarnya, 3. Nah, terus oke, alat coret gini yang gratis ada nggak? Coret-coret gratis gimana, guys?
Kurang tahu sih aku. Ini gratis kok. Ini gratis tapi 2 minggu. Terus akhirnya berbayar karena aku dulu maksa bayar karena di sini udah ngerjain airdrop banyak catatan juga, banyak apa gitu lah. Akhirnya ya mau gimana bayar sih gitu. Dibanding hilang semua gitu. Jadi gimana? Nah, dari sini paham kan ya? Nah, coba lanjut nomor 9. Sebenarnya nggak perlu gambar ini juga nggak apa-apa kok. Cuma nanti ini kepake di nomor 9. Nah, jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama dan diketahui H2 zoom dikit gini. Sorry Kak Hiu, ampun. Jangan digigit aku. Oke, Kak Hiu. Nah, jadi jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama itu dan diketahui H2 sama dengan 1M, saat kedua pasir tepat bertemu, maka jarak P1 ke titik tersebut adalah maksudnya titik temunya, guys. Nah, ini kalau kalian teliti lagi ya, ini kan pengulangan teks dari nomor 8 gitu. Yang artinya kita bisa pakai asumsi yang ini, teman-teman. Kita bisa pakai asumsinya ini, dan di sini kan H2-nya juga 1 kan ya. Berarti di sini tetap R2-nya tetap 3 gitu. R2-nya di sini tetap 3. Ini sama dengan 3 gitu. Itu volumenya jadi berubah apakah tetap gitu. Kalim itu kan gini ya. Volume entah nanti namanya volume ya. Kalau kita kembali ke nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Laju volumenya sama. Terus dituangkannya juga di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi mau gimana pun maupun ke detik 20, ke detik 100 atau ke setahun kemudian volumenya tetap sama gitu. Volumenya tetap sama gitu. Walaupun bentuknya nanti berbeda. Cuman volumenya nanti tetap sama. Kok bisa gitu ya? Karena di soalnya gitu. Saya bukan ngarang, tapi memang di soalnya begitu gitu. Jadi maupun di detik berapapun volumenya tetap sama, nggak berubah-berubah gitu. Nah, cuma gitu ya, yang namanya nanti kerucut ya, kalau kalian perlihat ya, namanya kerucut gitu ya, kalau membesar gitu ya, membesar itu pasti dia berdiri di tempat yang sama, yang artinya titik pusatnya itu tetap di titik pusat kalau kerucutnya masih kecil. Jadi yang besar tuh ini aja kayak tingginya nambah gitu, terus lebar alasnya juga nambah gitu semakin besar. Tapi titik pusatnya tetap gitu. Makanya gambarnya nanti seperti ini gitu. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan apa? Maka jarak P1 ke titik tersebut adalah, nah titik tersebut itu mana? Ini titik temu ini guys. Ini guys titik temunya. Ini titik temu. Nah ininya. Maksudnya kesininya. Nah ini titik temu. Ini titik temu lah ya. Titik temu itu. Titik temu. Nah, terus yang ditanya apa? R1-nya, R1-nya. Maka gimana teman-teman? Benar-benar pakai ini aja. Nah, kan tadi kan kita tahu ya, kalau kita bisa pakai, kan ini juga pakai ini ya, laju volume yang sama, yang nanti juga pasti munculkan perbandingan R yang sama juga gitu. Berarti kita bisa pakai informasi yang ini tadi, yang di nomor ini, pakai ini loh, yang perbandingan R1 banding R2 gitu. Nah, maka katanya ini R1 banding per R2 itu sama dengan 1 per 6, akar 3 dari 6. Sorry. Akar 3 dari 6. Nah, kok besar ya? Akar 3 dari 6. Nah, di sini kan kita udah tahu ya, R-nya itu 3 ya, teman-teman ya. Nah, udah ya benar, tinggal substitusikan aja gitu. Berarti R1 sama dengan per 3 sama dengan 1 akar 3 dari 6. Kita kalikan kedua ruas dengan 3. Berarti R1-nya 3 per akar 3 dari 6. Berarti jawabannya yang
Mana itu? Yang mana sih? E ya? Yang E gitu. Nah, sebenarnya ya ini lagi-lagi ya. Kalau kalian lihat ya dari nomor 9 atau nomor sebelumnya, eksekusinya gitu untuk mencari jawabannya itu mudah sebenarnya. Perhitungannya mudah, nggak terlalu ribet kayak PK gitu. Kalau PK masih ini. Kalau apa sih kayak apalagi fungsi kuadrat atau gimana gitu kan masih panjang itu ya, masih ada nama diskriminan ada ini gitu. Ini intinya kalian tuh cuman atau bukan kalian tapi kita semua ya, kita semua intinya bisa ngelola informasinya. Kalau teman-teman nggak bisa memaknai informasinya, mewadai informasinya menjadi asumsi yang benar, terus gambarnya nanti asal-asalan gitu atau salah gitu ya, ya nanti bisa-bisa nggak ketemu juga ini atau jawabannya salah gitu. Iya, lagi-lagi namanya aja penalaran matematika gitu. Kalau PK kan apa? Pengetahuan kuantitatif ya. Makanya perlu benalar gitu ya. Gak cukup kalau katanya Mas Jena itu nggak cukup berpikir saja itu tidak cukup gitu ya. Jadi dari nomor 9 aman nggak? Apa ada yang bingung? Tapi kalian boleh kok iseng-iseng gitu ya lihat di YouTube rekamannya yang apa namanya rekaman yang apa yang di alternatif kalian juga boleh kok. Itu juga udah bahas fungsi, udah bahas apa gitu. Ini pakai apa sih? Touch Notes. Ini tapi gratisnya 2 minggu aja. Touch Notes gitu. Aman ya. Oke, nomor 10 ya, nomor terakhir ya. Ada yang mau coba gitu. Ada yang mau coba emang. Gak apa-apa sih. Ini oh ya, ini gampang lah. Masih pakai gambar yang ini kok. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Ini berapa sih? Oke. Ini siapa nih angkat tangan? Ini angkat tangannya dari tadi atau oh ini dari tadi nih? Kayaknya kepencet ini. Aman. Kerjoin ya, gak apa-apa kok. Masih ada satu soal kok. Gimana? Gimana nih? Nggak ada ya. Oke, langsung kita. Oh, Mas Chandra, ya. Silakan Mas Chandra, Kak Chandra. Kak Chandra silakan. Oh, apa kok? Kepencet. Oke ya. Kayaknya biar nggak terlalu malam, langsung bahas aja ya. Oke, aman ya. Mana nomor ini tapi di sini oh oke, kita baca dulu ya. Bentar kita hapus. Sorry. Nomor 10 diketahui jarak pusat kedua tumpukan adalah 10 cm. Jika kedua pasir tersebut terus dituangkan dengan laju volume yang sama hingga kedua pasir bertemu di suatu titik, maka jarak P1 dengan titik tersebut adalah, nah ini kita bisa pakai gambar ini, cuman asumsi yang H1-nya, R1-nya, terus R2-nya udah nggak bisa gitu, karena dia udah pakai informasi yang berbeda gitu. Nggak ada pengulangan katanya kalau H2 itu sama dengan 1 meter itu. Jadi ini udah masuk informasi yang berbeda gitu. Nah makanya ini yang ditanyakan apa teman-teman? Yang ditanyakan maka jarak P1 dengan titik tersebut atau titik temunya adalah, yang ditanyakan berarti apa? P1 ke sini. Berarti itu apa? Cari-carinya teman-teman. Nah, di awal teks tadi diketahui jarak pusat kedua tumpukan adalah 10 cm. Jadi gitu ya. P1 ke P2 itu jaraknya 10 cm. Nah, P1 ke P2 itu apa? R1 ditambah R2 itu sama dengan 10 cm gitu. Atau 10 aja ini dah dulu. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini kita nanti bisa, nah enggak dari sini dulu, kita itu bisa bentuk asumsi seperti ini gitu. Itu adalah apa ya? Contoh mengelola gitu ya, mengelola informasi yang benar itu. Ini yang masih hitungannya masih nggak terlalu sulit gitu. Karena langsung ngomong jarak pusat kedua tumpukan gitu. Kalau yang lebih sulit ya nanti
Kalian bisa lihat iDrop-nya yang fungsi atau yang bangun ruang juga ada sih sebenarnya. Tapi nggak tahu yang mana, lupa aku. Nah, berarti kita juga bisa pakai, kan ini katanya laju volumenya masih sama ya. Berarti kita bisa pakai ini. Pakai yang ini tadi, perbandingan R1 sama R2-nya. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini gitu ya. Kita bisa isolasi ya. Isolasi R2-nya biar nanti kita nemu jawabannya gitu. Atau gini aja langsung kayak sama aja R2 banding R1 itu sama dengan akar 3 dari 6 per 1. Kan gini kan. Nah, kalau kita pengen isolasi R2-nya, berarti R2 sama dengan kita kalikan dengan R1 itu. Akar 3 dari 6 kali R1 itu. Nah, ini kali R1. Nah, dari sini kita substitusikan nilainya ke persamaan yang total dari jarak P1 ke P2. Berarti kita tuliskan R1 ditambah kepanjangan ini. R1 ditambah berapa? R1 ditambah berapa guys jadi R2-nya? R2 itu akar R1 dikali akar 3 dari 6 sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa faktorkan ya. Setuju nggak? Nah, ini kan kita bisa faktorkan ya. Nah, berarti kalau kita faktorkan R1 dikali 1 plus akar 3 dari 6. Bentar. Akar dari 6 sama dengan 10. Nah, dari sini kan tadi kan kita udah bilang ya kalau yang ditanyakan tuh R1, berarti kita isolasi R1-nya itu. R1. Jadi kita kalikan dengan ini, guys. Aku nggak sebutin karena panjangan itu. 10 per ya ininya. Akar 3 akar 3 dari 6. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Gimana? Aman nggak? Ya kan? Kukira screen-nya hilang. Nah, udah selesai ya. Nah, mungkin gimana ya? Apa ya? Soal yang kalau bangun ruang itu apa lagi ya soalnya? Gue agak lupa sih. Ini nanti mungkin pertemuan berikutnya kita teman-teman boleh request, cuman kayaknya geometri dulu aja gitu. Kita habiskan geometrinya dulu, terus nanti baru ke iDrop fungsi atau langsung iDrop fungsi sih gak apa-apa sih, lihat minggu depannya lagi. Kayaknya aku 2 minggu sekali deh di Limpar, gak tahu sih. Kayaknya di Limpar kan lumayan rame juga, maksudnya kan ada anomali setara belajar, ada master tutor juga gitu. Jadi master tutor kan juga ngisi, jadi kayak Bang Enda, terus nanti ada juga Kak Nala gitu kan ya. Jadi kayaknya aku juga nggak ngisi banyak-banyak, dan nanti kan teman-teman yang PM kan juga ada yang ngisi kan, kayak Mas Nabil, Mas Wiwit gitu kan. Aku mungkin kalau di alternatif Valen biasanya seminggu sekali sih, cuman kadang juga 2 minggu sekali, tergantung jadwalnya yang ada aja gitu. Sampai sini dulu, ada yang bingung nggak tadi nggak? Atau pertemuan berikut aku ini aja, kita bahas tahap-tahapnya aja gitu. Bukan materi tapi kayak tahap-tahap, terus ya sama soal gitu. Intinya sama soal, cuman aku kasih itu sih kayak ya itu tips yang aku punya aja gitu. Bukan tips ya, apa ya, bukan tips bisa dibilang tips juga bisa, cuman apa ya, cuman langkah-langkah aja buat ngerjain PM gitu. Waduh, bikin grup jangan guys, jangan bikin grup, karena kalian kan udah dikasih ekosistem Discord ini ya, jadi apa ya, gunakan semaksimal mungkin. Kalau aku nanti bikin grup, nah nanti itu
takutnya yang di Discord itu jadi nggak jalan gitu, atau bukan nggak mungkin jalan sih, tapi lebih kayak menurunkan tingkat ekosistemnya di Discord. Jadi jangan bikin grup gitu deh kalau sama aku. Aku ada sih saluran, kalau saluran aku privat sih, saluran cuma buat progres belajar aku sendiri, nggak ada yang buat teman-teman, karena aku gimana ya kurang kurang bisa sih gitu. Nanti tapi aku, kalian kalau mau tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya kan bisa ke apa sih kalau di ini, kalau di Liper apa ya, di bawahnya pusat penelitian itu apa, Think Space ya. Nah, kalian bisa tanya-tanya di situ ya, tanya-tanya di situ. Aku biasanya juga lihat gitu, mungkin kalau ada yang bisa bantu ya aku bantu gitu, mungkin meskipun di alternatif kalian juga gitu, karena kan bukan karena aku anomalis start belajar juga, tapi ya emang aku juga jalanin ekosistem yang ada di altar itu, jadi aku juga biasanya belajar juga dari situ. Aku bisa lihat teman-teman, terus biasanya kalau aku punya opini ya aku jawab, dan itu bahkan juga di luar PM juga gitu ya, entah PU ya, entah bahasa gitu. Kalau PC bisa aja gitu, kalau PC mau ngapain guys, kalau mau request ya, kalau request bisa, kalian boleh kok PC buat request atau buat tanya tips juga boleh. Cuman sebenarnya kalau tips sih nggak ada yang gimana-gimana ya, cukup yaitu tadi yang PM DWU pertanyaan aku di situ, terus request bisa. Kalau tanya soal juga bisa, tapi aku lebih saranin kalau tanya-tanya seputar PM mending di Think Space gitu ya. Kalau di lain tuh belajar bersama, kalau di sini Think Space ya. Nah, itu bisa di situ karena selain kalau tanya aku doang, kita belajarnya cuma orang dua gitu. Tapi kalau kalian tanya di situ, semuanya bisa belajar bareng. Dan aku juga mantau gitu. Aku juga bukan mantau, aku juga biasanya kalau aku buka ya, aku kalau buka DJ, kan aku juga jarang Discord ya, jarang banget. Di alternatif kalian juga jarang aktif DJ dari dulu. Jadi DJ cuma Dewa aja gitu. Aku bukanya pas malam gitu, pas malam lihat, oh ini ada ini deh. Terus aku biasanya kalau aku punya opini juga ya aku bantu gitu. Peluang bahasa anomali gimana namanya? Oke, segitu aja teman-teman ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait soal tadi, coba ada yang tanya nggak? Ada yang masih bingung nggak? Bingungnya di mana gitu? Pertama ya, uh, materinya harus paham dulu gitu. Materinya harus paham dulu. Kedua, baru bisa ngerjain gitu. Atau materi paham-paham dikit, itu nggak apa-apa sih, langsung terjun ke iTalk sambil ngelatih pemahamannya yang dari materi atau dari itu. Oke, teman-teman sudah paham ya, ini sudah malam gitu, teman-teman bisa istirahat. Terima kasih banyak buat yang teman-teman yang udah lanjut. Kalau kemarin sih dia alternatif valen 11 soal sih, itu juga soalnya lumayan agak sulit, bukan agak sulit sih, tapi terlalu banyak asumsi yang dijabarin gitu. Jadi sampai jam 12 itu aja aku cepet-cepetin gitu. Nah, kan sudah malam atau sudah tahu kan sudah muncul nih. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Mungkin aku mau tanya ini deh. Ininya kalian bisa request gitu, bisa request di PC juga boleh. Ya, PC kan mungkin lebih ke request ke pertemuan akunya. Terus juga bisa apa ya? Aku lupa. Ya itu aja deh. PM habiskan gitu ya. Playlist Bunda seharusnya udah habis ya. Playlist Bunda udah habis harusnya. Langsung lanjut playlist PM, itu juga habiskan intinya. Nah, terus kita bisa lebih enak nanti kalau kita masuk airdropnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah gabung atau nanti yang lihat record gitu ya. Untuk rekamannya itu nanti bisa kalian lihat di tracker, coretannya juga, cuman rekamannya mungkin agak terlambat atau karena butuh proses yang lama gitu ya. Oke, kalau coretannya mungkin nanti malam udah ada gitu dari aku benerin juga kalau ada yang kayak nggak jelas. Oke, terima kasih semuanya. Udah gitu aja guys, semangat belajarnya ya. Udah min berapa ini, udah ya. Terima kasih ya guys, sorry. Kurang lebihnya saya minta maaf guys. Stop sharing. Stop sharing. Mana nih?
Ulang dari nomor satu itu gimana itu ulang dari nomor satu? Nah, bentar ini gimana sih? Lupa nya. Ini. Ini. Ya, ya, terima kasih semuanya juga. Terima kasih, terima kasih. Mana nih, gimana nih? Ya, ini out. Nah, disconnect. Nah, oke, oke. Taris, weh, keluar, weh, keluar semua. Keluar semua, weh. Jangan, udah. Nah, disconnect. Nah, ini ya.